Halo semuanya, saya Gladys Berlian Metanoia Tule, NPM 22220018, akan mereview buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang ditulis oleh M. Husni Tamrin, Asi Widi Lestari, Lailur Mursyida, dan Agus Subianto. Mereview buku ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rembu, SOS MAP. Baik, saya akan memulai mereview buku ini. Bab 1 tentang kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Idealnya, setiap kebijakan publik lahir dari kebutuhan nyata. Artinya, kebijakan tersebut dirancang sebagai respon atau solusi atas permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan publik memberikan panduan bagi masyarakat untuk mengarahkan perubahan. B. Aktor dalam kebijakan. Tamrin mengatakan bahwa aktor kebijakan dalam konteks kebijakan publik adalah mereka yang selalu terlibat dalam setiap proses kebijakan publik. Terdapat 3 aktor utama yang umumnya diakui, yaitu aktor dari sektor publik, aktor dari sektor swasta, dan aktor dari sektor masyarakat. C. Teori perumusan kebijakan. Dalam pendekatan rasional komprehensif, kualitas hasil kebijakan publik harus berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan sesuai dengan situasi kerja serta kapasitas yang ada. Bab 2. Manajemen kebijakan publik. A. Perumusan kebijakan. Tahap perumusan menjadi langkah pertama dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Perumusan kebijakan yang efektif bukan hanya konsep idealis yang penuh dengan prinsip-prinsip normatif, tetapi juga harus berfokus pada implementasi dan evaluasi. B. Implementasi kebijakan. Hal terpenting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Apabila suatu kebijakan telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan tidak akan terwujud jika tidak dilaksanakan. Upaya implementasi kebijakan memerlukan keahlian dan keterampilan untuk memahami permasalahan yang ada sehingga posisi birokrasi menjadi strategis. Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakannya dilakukan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dan menuju tujuan yang disepakati sekaligus memberikan dampak pada masyarakat. C. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna mencapai sasaran yang ditentukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan realitas. Winarno mengatakan bahwa jika kebijakan dianggap sebagai proses, maka evaluasi adalah tahap akhir dalam pelaksanaannya. Bab 3. Dinamika kebijakan publik. A. Konteks makro kebijakan publik. Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keseluruhan perekonomian dan struktur sosial secara menyeluruh. Kebijakan jenis ini umumnya difokuskan pada indikator ekonomi, utama seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Tujuan utama dari kebijakan makro adalah menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketidaksetaraan. B. Arti penting kebijakan publik. Anderson dan Day menyebutkan bahwa studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting. Yang pertama, berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berguna dalam meningkatkan profesionalisme praktisi. Yang ketiga, berguna untuk tujuan politik. B. Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Organisasi pemerintahan yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat wajib memastikan bahwa semua aspek yang mendukung layanan tersebut selaras dengan regulasi pemerintah yang ada. Hal ini menjadikan sistem pelayanan sebagai suatu mekanisme yang diterapkan dengan ketat dalam penyelenggaraan layanan publik. Bab 4.
Teori-teori pengambilan keputusan kebijakan. A. Teori rasional komprehensif. Holger Webb menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional komprehensif berlandaskan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. Setiap analisis perlu dilaksanakan dengan hati-hati, teliti, dan perhatian terhadap detail. B. Teori inkremental. Teori inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. C. Teori pengamatan terpadu. Teori ini merupakan kombinasi dari teori rasional dan teori inkremental. Bab 5. Komunikasi publik. A. Komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dalam konteks yang lebih luas, komunikator adalah pihak yang mengirim informasi kepada penerima. B. Proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gabungan dari makna simbol-simbol yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Osgood melihat komunikasi dari sudut pandang bagaimana manusia memberi makna pada simbol-simbol tertentu. Proses komunikasi. Yang pertama, komunikator atau individu yang menyampaikan pesan. Yang kedua, isi. Isi yaitu isi komunikasi adalah sesuatu yang merupakan bagian dari komunikasi. Yang ketiga, media atau alat. Yang keempat, komunikan atau individu yang ditunjukkan sebagai penerima informasi. C. Unsur-unsur komunikasi. A. Sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. B. Pesan. Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. C. Media. Alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. D. Penerima. Pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. F. Efek variasi dalam pemikiran, perasaan, serta tindakan seseorang sebelum dan sesudah menerima suatu pesan. Yang terakhir, umpan balik, yang merupakan respon atau tanggapan dari pengaruh yang diberikan oleh penerima. Bab 6. Model-model komunikasi. A. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep yang simpel, di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. Yang berikut, model Aristoteles. Model ini dikenal sebagai model retoris atau membujuk untuk mempengaruhi sikap pendengar. Yang berikut, model Laswell. Laswell mengemukakan model komunikasi yang menggambarkan pada proses dan peranannya dalam konteks sosial. Ini diartikulasikan melalui pertanyaan, yaitu siapa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. B. Model komunikasi interaktif. Model komunikasi interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung dua arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada penerima dan mendapat respon langsung, baik itu melalui media online maupun media offline. C. Model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang dikirim dan diterima secara konstan dalam suatu proses komunikasi. Bab 7. Bentuk-bentuk komunikasi. A. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi dalam batin diri seseorang. B. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada dasarnya adalah interaksi tatap muka antara individu-individu di mana setiap partisipan mempengaruhi pandangan orang yang diajak berkomunikasi. C. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi jika seseorang komunikator berinteraksi dengan sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 2 orang. D. Komunikasi massa. Jenis komunikasi yang memanfaatkan media untuk menghubungkan komunikator dengan sejumlah besar audiens yang tersebar luas, heterogen, serta dapat menimbulkan efek khusus. Bab 8. Teknik-teknik komunikasi kebijakan. A. Persuasi. Ilardo mendefinisikan persuasi sebagai metode dalam berkomunikasi yang bertujuan mengubah keyakinan, niat, atau perilaku seseorang melalui kata-kata isyarat, nonverbal, baik dilakukan dengan kesadaran maupun dilakukan dengan tidak sadar. B. Kampanye. Menurut Rogers dan Storey,
Kampanye merupakan aktivitas komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mencapai hasil khusus pada target audiens dalam jangka waktu yang ditentukan. C. Lobby. Lobby dapat diartikan sebagai upaya pendekatan yang dilakukan secara informal. Selain itu, lobby dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi politik di mana seseorang atau kelompok berusaha menghubungi pejabat, pemerintah, atau tokoh politik untuk mempengaruhi keputusan. D. Negosiasi. Negosiasi dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Bab 9. Advokasi. A. Pengertian advokasi. Advokasi memiliki dua makna. Makna yang pertama berkaitan dengan profesi seseorang sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan kliennya di pengadilan. Makna yang kedua menyangkut tindakan mendukung atau memperjuangkan suatu tujuan dan atau maksud tertentu secara umum dan tidak terbatas hanya di lingkungan peradilan. B. Jenis-jenis advokasi. Yang pertama, advokasi ligitasi merujuk pada advokasi yang dijalankan melalui proses hukum di pengadilan. Yang kedua, advokasi non-litigasi merupakan bentuk advokasi yang lebih berorientasi pada politik dan berupaya menyelesaikan sengketa di luar ruang sidang. C. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur advokasi. Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. Yang keenam, membuat presentasi yang persuasif. Yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. Bab 10. Advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, mahasiswa sebagai individu atau kelompok maupun lembaga kemahasiswaan. Yang kedua, organisasi sosial dan politik. Yang ketiga, lembaga non-pemerintahan atau swadaya masyarakat. Yang keempat, kelompok masyarakat khusus atau petani buruh dan nelayan. Yang kelima, entitas atau organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Yang keenam, organisasi berbasis agama. Yang ketujuh, fraksi bisnis. Yang kedelapan, media dalam berbagai bentuk. Yang kesembilan, struktur komunikasi seperti RT, dusun, dan lurah. Yang terakhir, setiap kelompok yang berkomitmen pada perubahan untuk kesejahteraan yang lebih baik. B. Tujuan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan dijalankan dengan tujuan mendorong modifikasi dalam hal nilai, ukuran, mutu kebijakan supaya lebih memihak kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. C. Langkah advokasi kebijakan. Yang pertama, memahami inti dari kebijakan. Yang kedua, mengakui resiko dan keuntungan dari kebijakan, serta mengetahui pihak yang diuntungkan. Yang ketiga, mengenali pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan bagaimana dampaknya bagi mereka. Yang keempat, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang kelima, menyusun jaringan dalam kerangka formal seperti lembaga legislatif maupun non-formal yang meliputi individu dalam proses kebijakan. Yang keenam, memahami alasan dibalik dukungan jaringan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Bab 11. Strategi advokasi kebijakan yang efektif. A. Advokasi melalui media sosial. Media telah menjadi instrumen kunci dalam mempengaruhi opini publik dan keputusan pembuat kebijakan. Kekuatan media dalam menentukan apa yang orang pikirkan tentang suatu isu membuatnya menjadi alat yang efektif untuk advokasi. Media dalam konteks ini merujuk pada berbagai platform komunikasi seperti televisi, radio, majalah, koran, serta media sosial. B. Advokasi melalui pengadilan. Advokasi kebijakan melalui pengadilan melibatkan pemilihan kasus-kasus tertentu yang diyakini memiliki peluang terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dilakukan dengan harapan bahwa keputusan dari kasus tersebut akan membentuk presiden hukum dan mempengaruhi kebijakan di masa depan. C. Advokasi menggunakan jejaring. Penggunaan jejaring atau jaringan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan telah menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dan efektif. Adanya jejaring akan menjadikan organisasi,
individu atau kelompok masyarakat dapat bergabung bersama untuk memperkuat suara dan meningkatkan dampak advokasi mereka. Selanjutnya saya akan memberikan penilaian kelebihan dari buku ini. Kelebihan yang saya dapat dari buku ini memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam tentang berbagai aspek komunikasi dan advokasi kebijakan, mulai dari teori hingga praktek. Kekurangan dari buku ini yaitu terlalu banyak mengutip teori tanpa disertai dengan contoh kasus yang cukup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga hasil review ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.